Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kita kembali lagi kepada sedikit prolog mungkin tentang bagaimana Yayasan Islam Abu Thalib hadir. Benar, Yayasan Islam Abu Thalib hadir sebenarnya bukan untuk program syiahisasi, di mana mensyiahkan menjadi sebuah program bagi keberadaan Yayasan Islam Abu Thalib. Tetapi Yayasan Islam Abu Thalib ingin memperkenalkan betapa mulianya sebenarnya Islam yang kita miliki ini. Bahkan ingin memperkenalkan kembali ketika Islam kita ini mulia, ternyata ada pandangan lain, yaitu pandangan dari para ahlul bait Nabi sallallahu alaihi yang layak untuk kita perbincangkan, yang layak untuk kita kenali, yang layak bahkan untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana konsep Wilayatul Faqih yang hari ini menjadi sebuah cahaya bagi kekuatan peradaban modern pada saat ini yang kembali diuji, di mana kita mendengar berita akhir-akhir ini bahwa mereka akan menyerang Iran, bahkan dengan isu-isu yang begitu serangan media itu begitu lancar, begitu kuat, ingin mengatakan bahwa seolah-olah besok Republik Islam Iran akan runtuh. Akan tetapi realitas itu tidak seperti apa yang diberitakan, tidak sebagaimana apa yang diwacanakan. Bahkan konsep-konsep Wilayatul Faqih seolah-olah sekarang kembali dikaji ulang, diperbincangkan ulang, didiskusikan ulang. Mengapa konsep ini begitu kuat? Bahkan ada yang mengatakan bahwa di luar dari konsep agama, bahkan mereka mengatakan bahwa ini adalah konsep yang dibawa oleh Plato di sebuah masyarakat madani dipimpin oleh seorang filsuf, seorang alim. Dan ternyata memang bahwa Ayatullah Sayyid Ali Khamenei yang pada saat ini memimpin, kalau mereka bilang rezim, sebagai penguasa yang ada di Iran, ternyata dia tidak berdiri dengan sendirinya, tapi dia berdiri di bawah. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Hasbi Ansori Rabbi, langsung saja. Bayuronya jumpannya enggak, Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah Ustadz Hasbi sudah hadir di tengah kita. Tadi kita sedikit lanjutkan bahwa kita memiliki Wilayatul Faqih yang hari ini hadir, bahkan menjadi sebuah kebanggaan bagi kita umat Islam ketika Amerika begitu mudahnya menghancurkan kekuatan-kekuatan yang ada. Tetapi alhamdulillah Iran dengan konsep Wilayatul Faqihnya telah tetap berdiri tegak, dan itu telah dilakukan oleh Ustadz Abang kita, yaitu Abang Salam dengan Ustadz Candiki, dengan buku Wilayatul Faqihnya. Dan hal-hal lain yang mungkin beliau bisa dapat ceritakan, apa yang telah dilakukan oleh para pengikut Ahlul Bait sallallahu alaihi di kota Medan ini dengan Yayasan Islam Abu Thalib, di mana orang-orang Syiah ini sebenarnya memiliki satu kaidah, yaitu yang dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, kunu lana zaina, jadilah keindahan, jadilah perhiasan bagi kami. Jadi orang-orang para pecinta Ahlul Bait itu dia akan senantiasa berupaya, walaupun sedikit, walaupun satu orang, walaupun hanya satu yayasan seperti Yayasan Islam Abu Thalib, dia berupaya untuk menjadikan zina, menjadi zaina, menjadikan keindahan. Wala alaina
wala takunu alaina syayina. Jangan menjadi keburukan. Jadi tuntutannya adalah Anda boleh menjadi seorang muslim, Anda menjadi seorang mukmin, tetapi seorang mukmin yang melaksanakan, yang menunjukkan keindahan-keindahan luhur ajaran kami, bukan menjadi keburukan-keburukan kami. Saya mungkin satu kitab lagi yang kita miliki para pecinta Ahlul Bait, yaitu kitab Nahjul Balaghah. Kitab Nahjul Balaghah ini adalah sebuah kitab yang dikumpulkan berdasarkan pidato, berdasarkan surat dan hikmah-hikmah yang pernah diucapkan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Nah, ada seorang yang latar belakangnya adalah seorang Abil Hadid, seorang Mu'tazilah yang bukan seorang Syiah, walaupun beliau memiliki latar belakang Syiah begitu, tetapi dia terkenal sebagai seorang Mu'tazilah. Dia menulis ketika dia memiliki suatu karya besar, yaitu Syarah Nahjul Balaghah, dan ketika dia menulis, dia katakan bahwa Syarah Nahjul Balaghah ini adalah kitab yang harus dibaca oleh para raja, dan dengan kemuliaan kebesaran Abil Hadid yang pada saat itu juga ia adalah penulis di istana Bani Abbasiyah, walaupun di akhir kekuasaan Bani Abbasiyah, tetapi dia ingin mempersembahkan sesuatu yang besar buat rajanya, buat pengusahanya, buat penguasa pada saat itu. Dan itu adalah kitab Nahjul Balaghah yang para pecinta Ahlul Bait menjadikan kitab itu adalah kitab kedua setelah kitab suci Al-Quran. Bukan berarti kitab Nahjul Balaghah itu adalah kitab suci yang yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak, tetapi nilai kitab Nahjul Balaghah tersebut adalah kitab yang begitu agung, begitu penting. Yayasan Islam Abu Thalib juga dalam perjalanan waktunya juga telah beberapa kali dicatat di dalam jurnal-jurnal ilmiah. Terakhir sekali tahun ini kalau tidak salah, tahun lalu, tahun 2004, Yayasan Abu Thalib sebagai sebuah lembaga Syiah yang ada di Sumatera Utara juga kembali dicatatkan dalam jurnal-jurnal ilmiah, dan itu sebelum-sebelumnya juga telah dilakukan bahkan oleh IAIN-SU Sumatera Utara. Mungkin nanti Abangda, dua pemateri kita ini bisa menjelaskan keberadaan Yayasan Islam Abu Thalib dan peranannya bagi masyarakat Sumatera Utara. Baik, langsung saja. Yang pertama kami persilakan kepada Abangda. Baik, kepada Abangda Salam kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya ba'da. Yang terhormat rekan sebelah kanan dalam saya, yang luar biasa Bapak Ibu, tahun 2015 jumpanya di Kairo ya, jumpanya di Kairo, dan alhamdulillah berkah dari Allah ditemukan hari ini dan di forum yang luar biasa ini. Ternyata sekarang beliau sudah menjadi ketua alumni Al-Azhar Sumatera Utara. Saya ingat betul ketika itu kami nginapnya di asrama kedutaan Malaysia. Lalu datang beberapa orang
di satu sisi tujuannya bersilaturahmi, dan sepertinya di sisi lain ingin mengkritisi buku yang saya tulis dengan Candi Kedepanku yang berjudul Wilayah Al-Faqih Syiah Imamiyah Isna Asyariyah, yang dikemas saat diterbitkan berjudul Teokrasi Kontemporer. Teokrasi Kontemporer. Lalu terjadilah diskusi dan terjadi dialektika antara saya dengan beliau serta rekan-rekan yang hadir ketika itu. Dan saya nggak tahu, belakangan saya amati di FB beliau sepertinya sudah lebih Syiah dari orang Syiah. Tahu saya ya, apa enggak itu nantilah diklarifikasi ya. Lebih Syiah dari para pengikut Syiah. Itu pertemuan kami pertama, dan alhamdulillah hari ini dipertemukan Allah kembali dalam forum yang luar biasa ini. Yang terhormat dan yang saya muliakan, banyak yang saya kenal di sini. Ini sebetulnya abang saya ini, abang sekampuang. Kami sudah sama-sama dari Pasaman Barat, Bapak Ibu. Ini adik ini udahlah, sudah sangat terkenal dan menjadi ustadz kita di sini. Ya. Dari Darusli dan adik-adik yang lain, ada Muhammad Iqbal, ada M Syukur ya, Randi Mandai dan lain sebagainya yang saya muliakan. Bapak Ibu, yang saya tidak bisa sebutkan nama satu persatu yang saya muliakan, mudah-mudahan momentum ini menjadi jalan ya bagi kita untuk membangun silaturahmi makin erat ke depan. Seperti itu yang saya muliakan. Baiklah, yang pertama marilah kita bersyukur kepada Allah karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada sore yang luar biasa ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh moderator dalam rangka memperingati 20 tahun Yayasan Abu Tholib ya. Yayasan Abu Tholib. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang diminta tadi dan disampaikan oleh moderator, bahwa tema kita pada hari ini adalah dalam rangka memperingati perjalanan Yayasan Islam Abu Tholib. Maka sepertinya saya akan fokus di bidang ini saja. Yang lain nanti akan disampaikan oleh rekan saya yang di sebelah kanan ini. Nah, terkait kelahiran 3 imam suci di bulan ini. Mulai dari Imam Hussein ya, Abul Abbas dan Ali Zainal Abidin. Kita berharap nanti ini akan dijelaskan oleh rekan pembicara di sebelah kanan saya ini, dan apa kelebihan dan serta keutamaan mereka dan kaitannya dengan kita semua yang hidup di abad modern ini. Lalu apa teladan, apa contoh-contoh yang harus kita petik dari perjalanan hidup mereka. Jadi saya fokus hanya coba menjelaskan bagaimana perjalanan yayasan ini dari yang saya tahu ya, mulai dari awal sampai sekarang. Dan mohon juga nanti dikritisi ya, tidak ya, atau mungkin diingatkan
jika penjelasan saya ini tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, saya dan teman-teman dulu kuliah di UIN, kuliahnya di UIN. Dan dari awal memang coba mengelompokkan diri, didorong atas kecintaan pada ilmu pengetahuan. Di sisi yang lama, maka di sisi yang sama bertumbuhlah ya, minat ini ya, dengan rekan-rekan diantaranya yang tergabung pada kesempatan ini, dan yang lain dengan misalnya seperti adik saya sendiri, Musardin namanya, yang saat itu merupakan presiden mahasiswa WITSU. Kemudian ada Candiki Repantu yang hari ini menjadi ketua Yayasan Islam Abu Talib. Kemudian ada Dr. Jakfar yang dulu menjadi dosen di UIN Sumatera Utara Medan, belakangan menjadi ASN sebagai dosen ya di Stein IAIN sekarang ya, IAIN apa Langsa ya, IAIN Lok Sumawe, IAIN Lok Sumawe. Jadi kami ini gemar diskusi, gemar muzakaroh, ya kan? Lalu mendirikan sebuah forum yang disebut dengan Forum Mujaddidah. Jadi forumnya kalau diartikan Mujad ini forum para pembaharu. Jadi harapannya dari forum ini lahir para pembaharu pemikiran Islam. Di antara kegiatan forum para Mujaddidah ini adalah diskusi siang malam. Berarti diskusi. Jadi gak ada buku yang gak dibaca, gak dibedah, gak dikritisi. Mulai dari karya ulama-ulama muslim sampai kepada karya-karya ilmu barat, itu kita bedah. Jadi kita ngumpul, lalu membedah buku. Setelah itu nanti dibedah tidak puas, kita hadirkan para ilmuwan. Maka saat itu kita sudah akrab dengan misalnya Profesor Fadil gitu ya, Profesor Rabi Abdul Wahid, kemudian Profesor Dr. Lahmudin, Profesor Dr. Ayam Yasir, dan lain sebagainya. Mereka ini kita panggil, sehingga kita ingin setiap buku yang dibaca ini betul-betul dapat dipahami secara utuh dan menyeluruh. Bapak Ibu sekalian, lalu belakangan kita ingin selain berdiskusi bisa melakukan komunikasi lebih intens di antara orang-orang terpilih yang saat itu saya memang sudah lulus menjadi dosen di UIN, teman-teman menjadi pengurus BEM di UINSU. Jadi mulai dari presiden sampai ke gubernurnya, kita itu diskusi apa yang harus kita buat, apalagi kaitannya dengan pengembangan ilmu gitu. Kita harus memperkuat bahasa, itu idenya ya, memperkuat bahasa. Jadi kita harus belajar bahasa Arab dan belajar bahasa Inggris. Lalu kami dirikanlah asrama bahasa Arab, bahasa Inggris di Jalan Sentosa Lama. Yang tinggal di situ kami sendiri, saya, ada Musardin, ada Khairun Nisa, ada Roslinda, istri si Bob, Rosnida, ya kan? Ada Jakfar dan teman-teman yang lain. Nah, jadi disitulah kami berdiskusi, melampiaskan kehausan terhadap ilmu ini. Gitu. Nah, mengkaji terus ya, dan diskusi. Jadi bahasa Arab, kalau bahasa Arab saya yang ini, kalau bahasa Inggrisnya Khairun Nisa. Dan saat itu kita sudah mulai coba memahami buku-buku yang berbahasa Arab dan berbahasa Inggris. Dan lagi-lagi, kembali lagi seperti tadi, dikaji, dikritisi, dibedah, kemudian dipahami, dan sebagian kita tulis. Di situ awalnya. Nah, saya tidak mengerti ya, kapan terjadi persentuhan antara Candiki Repantu dengan kawan-kawan Syiah atau Ahlul Bait. Saya nggak tahu kapan gitu ya. Tapi dari hasil kajian-kajian yang kami lakukan itu, maka
Kalau saya pribadi ya jatuh hati gitu. Jatuh hati kepada teori-teori misalnya yang dikembangkan oleh Ali Syariati. Sehingga saat dituntut untuk membuat makalah, maka makalah yang saya susun saat S1 itu judulnya Ulul Albab atau Rumusan Fikr dalam Pandangan Ali Syariati, seperti itu. Saya nggak ngerti Syiah, saya nggak ngerti itu Syiah, nggak ngerti saya Ahlul Bait. Tapi saya sesuai dengan kecenderungan yang saya miliki sangat tertarik ya, dengan pikiran-pikiran yang dikembangkan oleh Ali Syariati, terutama dalam bukunya Ulul Albab dalam Pandangan Ali Syariati. Lalu kita berdiskusi panjang lagi terkait konsep teologi dalam Islam. Maka ketemulah dengan tulisan Murtadho Mutahari. Murtadho Mutahari. Jadi di semester 5, saya ingat betul 5 kali saya baca buku ini dari awal sampai akhir. Tapi nggak paham-paham saya maksudnya. Nggak paham-paham saya Bapak Ibu. Konsep keadilan menurut Murtadho Mutahari dibaca gitu. Tapi dalam versi bahasa Indonesia ya. Kemudian saya sangat tertarik dengan karya-karya Jalaluddin Rahmat. Jalaluddin Rahmat tentang logika Plessy ya, dalam rangka menciptakan perubahan sosial. Ada buku beliau yang sangat terkenal ya tentang logika, dan itu kami bahas. Ya, kemudian sangat tertarik dengan buku Hasan Abu Ammar. Hasan Abu Ammar ya, Hasan Abu Ammar. Lalu saya juga belakangan ketemu dengan buku Al-Hukumah Al-Islamiyah karya Imam Khomeini. Nah, di situ awalnya saya berpikir kalau begitu saya harus menyusun tesis. Dan itu saya tulis S2, judulnya Wilayatul Faqih. Nah, itulah awalnya. Jadi saya susunlah. Nah, saya susun, dan tidak lama kemudian ada Bang Taka, saya ingat. Saya nggak tahu apa masih kemari ya. Ada Bang Kakak, ada Bang Pero, ya kan? Nah, kita diajaklah saat itu diskusi-diskusi. Lalu belakangan mengerucut menjadi sebahagian dari teman-teman kami yang berdiskusi ini diminta aktif menjadi pengurus Yayasan Islam Abu Thalib. Nah, gitu ya. Di antaranya Candi Kirpantu. Kalau saya kan Sunni. Nah, Sunni gak dimasukilah jadi pengurus Yayasan Islam Abu Thalib, ya kan? Gak dimasuki. Walaupun pernah diangkat menjadi Dewan Imamah Garda Asyuro Sumatera Utara. Garda Asyuro ya, ada Garda Asyuro. Lalu masuk, didirikan pertama jalan apa namanya? Angsa. Jalan Angsa ya, ya Bang ya, Jalan Angsa. Ya. Di Jalan Angsa di depan rumahnya adik Bang Kakak itu ya, Pak Samsul ya, di depan rumahnya Pak Samsul. Di situ pertama Bapak Ibu, Yayasan Islam Abu Thalib ini didirikan dan diresmikan secara langsung oleh Imam Besar Masjid Teheran namanya Ayatullah Ramadhani. Nah, ini ada fotonya Bapak Ibu. Sepertinya juga ada foto saya di situ ya. Itu. Dan saat itu saya sudah menikah. Anak saya paling kecil Muhammad Alif ya, paling besar ya. Alifullah. Siapa nama anak paling besar? Itu saya minta khusus doa dari Ayatullah Ramadhani. Dan ada foto beliau memegang kepalanya dan dia mendoakannya ya. Si Alif itu anak-anak abang yang paling besar. Dan saat itu dihadiri oleh program Abdul Wahid ya. Pada peresmian itu kita lakukan bedah buku juga seperti ini. Dan fokus Yayasan Islam Abu Thalib itu selain sebagai gerakan sosial, intinya adalah gerakan ilmiah. Yang saya pahami seperti itu. Gerakannya itu ilmiah. Fokus pada pengembangan literasi keilmuan. Makanya gaweannya ya di awal itu ya buka pustaka gitu. Nah, inilah buku-bukunya Bapak Ibu. Nah, buku-buku yang ada di depan kita ini. Saya tadi bersama adik-adik Sunni nih yang saya bawa kemari ya. Nanti ya adik-adik bisa melihat buku-buku yang ada di sini. Ribuan bahkan puluhan ribu buku. Nah, dan inilah buku-buku yang saya lihat masih banyak buku-buku lama ya kan.
Nah, buku-buku lama dan belum banyak buku-buku yang baru. Oh, yang Libonini ya, belum disusun ya. Nah, dan ternyata udah banyak buku-buku yang baru. Yang dulu akhirnya dan belakangan Yayasan Abu Tholib ini kita jadikan menjadi pusat kajian. Nah, pusat kajian. Nah, kajian maksudnya bukan kajian tentang Syiah dan mensiahkan orang, bukan itu maksudnya. Kajian ilmiah. Kenapa? Karena lebih lengkap buku di sini dibanding UIN, adik-adik. Saat itu lebih lengkap buku di sini ya, kalau terkait dengan ilmiah ya, dibandingkan dengan buku-buku yang ada di UIN. Saat itu belum ada pustaka digital, jadi pustakanya manual. Maka kami banyak berdiskusi di sini. Jadi saat saya menulis tesis itu pun ya referensinya 90% ya dari sini Bapak Ibu. Nah, 90% referensinya bersumber dari yayasan ini, dan itulah yang saya tuangkan menjadi tesis yang judulnya Wilayatul Faqih. Itu yang disinggung-singgung tadi oleh moderator ya kan, bahwa tesis saya itu memang tentang Wilayatul Faqih. Kalau di Sumatera Utara sepertinya ini tulisan pertama ya Pak ya, di Sumut ya, saya tahu di Indonesia, kalau Indonesia enggak. Tapi yang fokus tentang Wilayatul Faqih itu ya kan, nah, Wilayatul Faqih. Apa konsep Wilayatul Faqih? Saya sangat yakin kita semua sudah paham. Nggak perlu saya jelaskan apa itu Wilayatul Faqih. Ya intinya kan, karena di sini ada teman-teman kita yang Sunni, Syiah ini NU minus imamah aja ya nih. NU minus imamah. Jadi sama aja dengan NU. Tapi kalau di NU kan nggak ada konsep imamah. Nah, kalau di Syiah ada konsep imamah, 12 imam yang maksum gitu ya. Ismatul imam itu menjadi keyakinan yang wajib. Jadi setelah Nabi wafat, idealnya yang menjadi pemimpin itu adalah Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu nas, ya kan? Ada nasnya. Ada nasnya, ada hadisnya, ada hadisnya. Jadi bukan Abu Bakar Siddiq, itu dalam pemahaman Syiah. Jadi sampai kepada nanti 12 imam. Makanya dari saat sholawatan itu saya juga merinding saya ya kan. Sholawat maksumin ya, sholawat maksumin. Nah, sholawat maksumin ya, walaupun tidak terlalu paham bahasa Arab, tapi saya mengerti maknanya apa yang kita bacakan dan lantunkan itu. Di mana sholawat ini menjelaskan imam-imam maksud, ya, dengan gelar-gelar mereka yang diuntai dalam sebuah syair. Bagi saya ini luar biasa dan maknanya sangat dalam. Ya syukurlah itu dibaca ya, dalam setiap pertemuan, sehingga mudah-mudahan ini memang betul-betul berhujam ya. Berhujam di batin kita semua bahwa perjuangan mereka memang harus kita tauladani. Jadi kalau dikaitkan dengan perjuangan ketiga tokoh yang kita peringati hari ini, ya nggak ada lah perjuangan Yayasan Abu Tholib ya kan? Nggak ada apa-apanya Bapak Ibu. Nggak ada apa-apanya. Tapi sejauh yang saya amati, yayasan ini perkembangannya luar biasa. Ya orang luar nih Bapak Ibu, saya lihat luar biasa. Apa tolak ukurnya? Ya tolak ukurnya hari ini kalau kita sebut Yayasan Islam Abu Tholib, banyak masyarakat sudah tahu. Kalau dulu nggak tahu masyarakat. Apa itu Yayasan Islam Abu Tholib? Kalau dalam keyakinan Sunni kan Abu Tholib ini kafir ya. Maka saat peresmian Yayasan Islam Abu Tholib, program dihadir, kritik beliau kepada kita saat itu, kenapa kalian buat namanya Yayasan Islam Abu Tholib, bukan Yayasan Ali bin Abi Tholib? Karena tujuannya kata beliau kan membangun ukhuwah, kan gitu. Kalau membangun ukhuwah, carilah sosok dan tokoh yang disepakati. Siapa sosok yang disepakati? Ali, bukan Abu Tholib, kata beliau. Nah, namanya kritik Pak. Nah, kritik beliau ya kan? Nah, kritik beliau. Itulah ya. Jadi Abu Tholib menjadi nama dari yayasan ini.
Jadi menurut saya perkembangannya luar biasa. Alasannya yang pertama tadi ini sudah dikenal. Kemudian yang kedua, yayasan ini sudah banyak dirujuk selain oleh masyarakat juga oleh ilmuwan dan peneliti. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh moderator berapa penelitian sudah dilakukan di Yayasan Islam Abu Tholib. Saya yang pernah saya dengar tapi tidak saya baca, ada penelitian tentang perkembangan jaringan Syiah di Sumatera Utara, dan itu banyak ya, mengambil referensi di Yayasan Islam Abu Tholib. Yayasan Islam Abu Tholib. Artinya kalau dia sudah dirujuk, kemudian sudah ditulis, diterbitkan di jurnal, maka yayasan ini berarti sudah mulai dikenal. Artinya eksistensinya itu diakui oleh masyarakat dan diakui oleh para ilmuwan. Kemudian yang ketiga, saya lihat jamaahnya juga makin ramai. Kalau di masa kami itu paling ramai kami 10 orang. Ini kecil Bapak Ibu, 5 orang, 2 orang, kami 2 orang pun kami diskusi. Saya sama Sandy kayak berantem aja, kalau jumpa kayak berantem aja ya kan. Nah, kenapa diskusi itu? Nah, diskusinya ya terkait dengan isu-isu kekinian juga yang menjadi diskusi kita, kan yang lain-lain. Nah, isu kontemporer, mun'ah, itulah yang paling seksi untuk kami diskusikan. Apa hukum mun'ah? Gitu. Itu dibahas, dikaji, diulang-ulang ya kan? Nah, hukum mun'ah lah, yang hukum apa lagi? Macam-macam lah. Pokoknya dibahas Bapak Ibu ya. 2 orang, 3 orang tetap aja kami bahas. Tapi berbasis kepada rujukan. Ini sekarang udah rame. Apalagi dengar cerita dari adik-adik ya kan. Setiap hari-hari besar sudah rutin dilakukan kegiatan-kegiatan di sini. Nah, seperti hari ini. Ini menurut saya menunjukkan bahwa eksistensi kita ini sudah mulai bertumbuh. Nah, sudah mulai bertumbuh dan mulai berkembang. Apalagi ada teknologi kayak gini sekarang ini, berarti ini kan bisa ditonton dari Iran ya kan. Jangan-jangan ikut nontonnya di sesi apa ini. Kawan-kawan kita di sana ya kan, nonton gitu. Nah, artinya dengan bantuan teknologi maka eksistensi Yayasan Islam Abu Tholib ini sudah jauh mengalami perkembangan. Lalu apa resepnya sehingga ini bisa berkembang? Yang pertama saya lihat ketulusan. Bapak Ibu sekalian, yang saya tahu ya, ini yang saya tahu. Mulai dari awal orang yang terlibat mengembangkan Yayasan Islam Abu Tholib ini tidak pernah menuntut ganjaran dalam bentuk materi. Itu yang saya tahu. Semuanya kerja ikhlas. Semuanya kerja ikhlas. Apalagi Candiki itu ya. Nah, saya kenal betul. Sebetulnya kan Muhammad Iqbal ini adik biologi saya ini. Kalau adik ideologi saya itu Candiki. Candiki adik ideologi saya. Karena kaminya yang banyak berinteraksi ya dari sisi keilmuannya. Kalau sama beliau itu kan jarang interaksinya. Ya jarang lah, lebih sering sama Candiki gitu ya kan. Nah, itu dia. Nah, jadi resepnya saya lihat yang pertama ketulusan, gitu ya, ketulusan. Dan ketulusan ini kan merupakan ajaran dari Ahlul Bait ya. Tadi kan tema kita ini meneladani Ahlul Bait. Jadi ketulusan ini merupakan landasan semua perjuangan Ahlul Bait. Itu yang saya pahami. Jadi mulai dari Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, ya, Muhammad Al-Baqir, ya. Itu semua landasan perjuangannya adalah mukhlisin alahuddin, yaitu ketulusan. Jadi saat kita berjuang maka nilai dasar yang harus kita teladani dari para imam, dari para aulia itu, dari para soleh itu adalah ketulusannya. Ketulusan ya, ini yang pertama. Apa buktinya orang tulus? Konsistensi. Itulah ukur utamanya. Konsisten dia. Jadi ada tak ada orang diskusi terus. Ada tak ada orang kalau ziarah terus. Ada tak ada orang kalau kajian tetap dilanjutkan.
Dan itu dilakukan oleh para pengurus Yayasan Islam Abu Thalib. Saya tahu itu Bapak Ibu, saya saksi sejarahnya. Itu dilakukan. Sehingga kadang saking seriusnya Bapak Ibu saya lihat kawan-kawan ini makan pun lupa. Lupa makan ya lah. Makanya rata-rata penyakitan ya di kawan-kawan ini. Kenapa? Makannya tak tentu. Karena saking rasanya positif dikit tuh, kalau udah duduk kayak gini, Ustaz tuh ya kan. Kalau dia membaca, lupa dia itu makan siang. Nanti si asar gitu ya kan. Apa tak bersakitan? Samsu udah ditekan terus ya kan. Asap aja yang masuk, nasi tidak ada masuk. Kalau Bang Jaman tahu kali lagi ya kan? Nah, tahu kali lagi itu. Nah, jadi Ustaz Candiki kan unik Bapak Ibu. Pengetahuan bahasa Arabnya tak mendalam Ustaz Candiki ini. Tapi kalau memahami Al-Quran, lebih duluan dia ketimbang orang yang paham bahasa Arab. Biasanya begitu. Saya nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Kalau saya dialog itu, dari sisi ilmu bahasa, saya relatif lebih menguasai dibandingkan Ustaz Candiki. Tapi nanti kalau udah memahami ayat, ini dulu dia paham dari saya. Kayak ada jin-jinnya gitu kawan. Kayak ada penunggunya gitu ya, kok duluan dia gitu ya kan. Tapi bagi orang yang belajar irfan ya bisa lah dijelaskan itu nanti ya oleh Ustaz kita ini ya kan. Kenapa bisa begitu ya? Nah, konsisten. Jadi beliau itu sangat konsisten ya, dan itu luar biasa. Kemudian yang kedua saya lihat ya yang perlu kita teladani, khususnya terkait dengan Imam Maksum kita ini, kesabaran Bapak Ibu ya, sabar. Nah, saya tidak perlu menjelaskan kesabaran mereka ya. Jadi, sebagaimana dijelaskan tadi, mendirikan yayasan ini bukan tidak ada tantangan dan rintangannya. Bukan hanya tantangan dan rintangan biasa, bahkan pembunuhan yang saya tahu, pengusiran dan pembakaran. Kenapa? Ini lingkungan Sunni Bapak Ibu. Di sana itu lingkungan Sunni. Belakang musola. Jadi, kalau tidak punya kesabaran, maka tentu ya pasti akan terjadilah apa namanya ya, gesekan, tahap apa namanya Bapak Ibu ya kan. Nah, tapi hebatnya Yayasan Islam Abu Thalib, setahu saya belum pernah berkonflik dengan siapapun. Ya kan? Kalau media ini bilang kan kalau Syiah itu ada radikal itu bahaya, ternyata nggak ada bahayanya. Ide-ide Ulil Absar Abdallah itu malah lebih berterima di sini ketimbang di UIN. Lebih berterima di sini. Di Yayasan Islam Abu Thalib. Di sini kan bukan tidak lagi. Ya, ide-ide Pakih ya kan? Ide-ide siapa lagi Islam liberal itu? Artinya Yayasan Islam Abu Thalib keyakinannya Ahlul Bait ya, imamah, tetapi terbuka terhadap pluralitas, bukan pluralisme ya, perbedaan. Menjunjung tinggi perbedaan. Kadang lucu-lucu negara ini Bapak Ibu. Kalau tak berbeda, apa perlunya toleransi? Iya kan? Kalau tak berbeda, apa perlunya moderasi? Perlunya moderasi dan toleransi itu bukan karena berbeda. Apa gitu kira-kira? Dan itu duduk betul di Yayasan Islam Abu Thalib. Ya kan? Sangat duduk saya lihat. Makanya tidak ada gesekan yang terjadi gitu ya kan. Jadi tidak seperti hoax yang ada di media itu. Nah, ini karena saya bawa kawan-kawan Sunni kemari, lihat nanti Al-Qur'annya Bapak Ibu ya. Adik-adik, cek nanti. Tuduhannya Al-Qur'annya beda. Ya kan? Itu Al-Qur'annya. Cek di situ. Nah, baca dulu Tafsir Al-Mizan. Nah, ini ya. Nah, ini adik-adik. Bisa. Maksud saya, betapa selama ini dunia ini sempit ya dibuat ya oleh hoax yang ada di media itu. Dan betapa upaya-upaya pecah belah yang dilakukan oleh muslim di musuh umat Islam itu sangat masif, terutama lewat media Bapak Ibu ya. Di satu waktu saat abang yang ke Kairo, kami ke Alexandria. Di situ saya ketemu dengan Dr. Abdus Salam Nakmah.
Abdus Salam Sita. Abdus Salam Sita. Abdus Salam Sita ini dekan Al-Azhar University di Alexandria. Lalu kami dijamu oleh beliau. Kami dijamu ya Abdus Salam Sita ini. Setelah dijamu, jamuannya pun bagi saya itu luar biasa ya, karena dia seorang ulama memang, seorang ulama yang luar biasa. Beda lah dengan ulama-ulama kita di Indonesia ini. Kita itu diperlakukan seperti raja loh. Seperti raja kalau kita jumpa dengan dia. Nah, padahal kita yang datang ini orang-orang biasa, para penuntut ilmu, dijamu. Jadi satu orang harus menghabiskan 1 ekor ayam, gajinya ayam 1 ekor. Kami 12 orang, jadi 12 ekor ayam harus dihabiskan. Nah, harus dihabiskan, dimakan Bapak Ibu. Kalau nggak habis kita bawa pulang. Lalu beliau bercerita, saya punya halakoh di sini, ada beberapa orang Indonesia yang belajar sama saya. Yang mereka belajar ini bukan hanya belajar ilmu, tetapi makan dan minum serta akomodasinya pun dia yang tanggung Bapak Ibu. Jadi dia ngajar punya santri, ya, dia yang kasih makannya, dia yang sewakan tempat tinggalnya. Nanti habis belajar, masing-masing diantar ke rumahnya masing-masing. Luar biasa itu. Di Abdus Salam Sita ini ya, luar biasa Bapak Ibu. Lalu pas mau pulang ada 2 wasiat yang dia sampaikan sama kami. Pertama, baru saja saya ketemu dengan Ramadan Al-Buti, sebelum perang Suriah. Ramadan Al-Buti, beliau itu menyampaikan kepada saya bahwa saat ini sedang terjadi propaganda yang luar biasa dalam rangka memecah belah Sunni dan Syiah, dan itu sudah kami alami di Suriah, dan target berikutnya adalah Asia Tenggara. Itu yang disampaikan sama kami ketika itu. Apa indikatornya? Dijelaskan ini. Jadi antum yang berasal dari Indonesia, tolong sampaikan bahwa kita ini tidak ada konflik, kita ini hanya berbeda, dan perbedaannya itu tidak sampai pada level kafir mengkafirkan, ya kan? Hanya perbedaan yang sifatnya cabang saja. Jadi karena hanya itu perbedaannya, maka janganlah kita mau beradu. Itu yang pesan dia yang pertama. Kemudian pesan dia yang kedua, saya ini nulis buku. Nah, ini buku. Ini di sebelah rumahnya ada percetakan Bapak Ibu. Jadi buku ini ditulis oleh beliau setelah dia bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad dan Nabi menyuruhnya menulis buku itu. Lalu ditulisnya. Ya, selesai dia tulis, kata Nabi, bagikanlah itu kepada umat Islam. Nah, dibagikannya, dicetaknya sebanyak-banyaknya dan dibagikan, dan termasuk kami lah yang menerima buku yang dia cetak itu. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, itulah antara lain pesan yang disampaikan oleh guru atau dekan Al-Azhar yang ada di Alexandria, Kairo ketika itu. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Syiah ini merupakan satu mazhab dalam Islam, dan Yayasan Islam Abu Thalib saya lihat, dan yang saya ketahui oleh dari awal, coba mengenalkan mazhab ini, terutama nilai-nilai perjuangan yang dilakoni, yang dialami oleh Ahlul Bait, Ahlul Bait, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi kita semua dalam berjuang, dalam bergerak, bahkan dalam semua aspek kehidupan kita. Barangkali ini sebagai romantik, nanti akan kita kembangkan dalam diskusi. Saya serahkan kepada moderator.